Kisah itu dimulai di sebuah ruang bawah tanah yang tua dan terlihat menyeramkan, dengan dinding kusam dan perabot kayu rusak yang tergeletak berantakan di sekelilingnya. Dari ventilasi kecil, serangga-serangga kadang masuk terbang dari luar. Seekor serangga melayang di udara ketika seorang anak laki-laki menatapnya dengan rasa muak dan kesal. Ia merasa terganggu oleh keberadaan makhluk-makhluk kecil itu, lalu dengan kedua tangannya ia menepuk dan membunuh serangga tersebut. Ia memperhatikan bangkainya di telapak tangan, sempat menjilatnya, namun segera berhenti karena rasanya sangat pahit. Ia membersihkan tangannya dan mengakui bahwa seluruh hidupnya dihabiskan di tempat itu, terjebak tanpa pernah keluar. Lampu di atas kepalanya tiba-tiba berkedip-kedip. Saat itu ia sedang menulis perkenalan diri di sebuah buku catatan, berharap suatu hari ketika akhirnya keluar dari basement itu, catatan tersebut akan menjadi awal keberadaannya di dunia. Ia menyadari bahwa orang biasanya memulai dengan menyebut nama, tetapi ia bahkan tidak tahu namanya sendiri karena tak seorang pun pernah memanggilnya dengan nama. Pandangannya beralih ke sebuah foto di sampingnya, foto yang memperlihatkan dirinya bersama ibu dan ayahnya. Ia yakin ia pasti memiliki nama, karena dalam foto itu ia tampak seperti anak yang dicintai. Jadi untuk sementara kita akan memanggilnya anak kecil saja. Ia teringat bahwa tak lama setelah ia lahir, ia dipisahkan dari ibunya. Dari senyum ibunya dalam foto, ia bisa merasakan betapa besar kasih sayang perempuan itu kepadanya. Namun ayahnya tiba-tiba muncul dan menegaskan bahwa ibunya telah tiada. Ayahnya menjelaskan bahwa ibunya meninggal dengan melompat dari sebuah jembatan tak lama setelah kelahirannya. Tawa ayahnya saat menceritakan hal itu membuat dada anak laki-laki itu dipenuhi amarah. Ia sadar bahwa pria itu adalah ayah kandungnya, tetapi juga orang yang mengurungnya di basement agar ia tidak pernah bisa melarikan diri. Banyak pintu berdiri di tempat itu, masing-masing dengan kunci berbeda yang selalu tergantung di pinggang ayahnya. Ayahnya berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan pernah diizinkan keluar. Ayahnya mengingatkan bagaimana ia berkali-kali menjelaskan alasan ibunya melompat dari jembatan. Ayahnya mengambil sebuah kue dan mendekatkannya ke wajahnya sambil menjelaskan bahwa ibunya takut pada dunia. Ayahnya menyuruhnya membayangkan kue itu sebagai dunia, lalu mematahkannya dan mengatakan bahwa dunia akan hancur. Ia mengklaim ibunya tahu kehancuran itu akan datang. Anak laki-laki itu tetap gemetar, sementara ayahnya berdalih bahwa ia dikurung demi cinta, karena ayahnya tidak ingin melihatnya mati. Namun dalam hati sang anak, ia menolak semua alasan itu dan menganggapnya kebohongan yang kejam. Ayahnya kemudian merampas buku catatan berisi perkenalan diri yang ia tulis dan menyatakan bahwa tulisan itu tidak akan pernah melihat cahaya dunia. Meski ia berusaha menghentikan, ayahnya membakar buku itu hingga hanya tersisa abu. Hatinya anak itu dan ia mempertanyakan bagaimana mungkin pria seperti itu adalah ayahnya. Ayahnya memperingatkan agar ia tidak berkata demikian dan bersikeras bahwa semua tindakan itu demi dirinya. Setelah itu mereka berjalan menyusuri lorong panjang basement. Setiap hari rutinitas yang sama terjadi pada waktu yang sama. Dari ventilasi tak pernah terdengar suara luar, seolah hanya mereka berdua yang hidup di seluruh ruang bawah tanah itu. Ayahnya mulai menulis sesuatu di papan hitam, memulai sesi pelajaran sebelum latihan. Rutinitas itu membosankan, tetapi ada satu hal yang memberinya sedikit pelarian, yaitu buku-buku dari perpustakaan kecil di sana. Ia gemar membaca, terutama buku tentang dunia luar. Ia membayangkan seperti apa sinar matahari menyentuh kulit, mungkin hangat dan menenangkan. Ia ingin merasakan berlari di antara rumput dan pepohonan, melihat orang lain, bahkan berteman dengan mereka. Di atas segalanya, ia ingin menemukan ibunya. Namun tiba-tiba tendangan keras ayahnya menghantam wajahnya, merampas buku tentang dunia permukaan yang sedang ia baca. Ayahnya marah karena ia membaca buku yang dilarang. Ia mengejek ketertarikannya pada dunia luar dan kembali mengulang bahwa dunia akan segera berakhir dalam jeritan dan lautan darah. Segalanya akan terbakar habis dan satu-satunya tempat aman hanyalah basement itu. Anak laki-laki itu dalam hati menolak semua klaim tersebut. Ia merasa lelah dengan kebohongan tentang kiamat yang terus diulang untuk membenarkan pengurungannya dan kekerasan yang ia terima setiap hari. Ia bertekad akan melarikan diri tetapi menunggu waktu yang tepat untuk mencuri kunci dari pinggang ayahnya. Sementara itu, di area latihan bunker, ia melakukan push-up dengan tubuh basah oleh keringat. Ayahnya meremehkan ketahanannya, padahal beban berat menekan punggungnya. Lengannya akhirnya menyerah dan ia terjatuh di bawah beban itu terengah-engah. Ayahnya mendekat dan mengulurkan tangan. Sekilas ia merasa ayahnya menunjukkan perhatian, tetapi ternyata ia hanya ditarik kasar dan ditendang hingga terpental ke arah kaca dan terjatuh telentang.
Ayahnya menekankan bahwa ia tidak boleh percaya pada siapapun yang menawarkan bantuan, karena manusia berbahaya, terutama saat dunia akan berakhir. Semua teknik bertarung itu, menurut ayahnya, adalah persiapan agar ia bisa bertahan hidup dengan tangan kosong suatu hari nanti. Anak laki-laki itu tidak bereaksi lagi, tubuhnya terasa mati rasa. Ayahnya menyebutnya lemah dan menghentikan latihan hari itu. Saat ayahnya berbalik hendak pergi, secercah harapan muncul di matanya. Ia melihat kelengahan itu sebagai kesempatan yang ditunggu. Dengan cepat ia bangkit dan diam-diam mengambil pecahan kaca dari lantai. Tanpa disadari ayahnya, ia berlari dan melompat maju dengan kedua kaki rapat, berniat menusuk punggung ayahnya. Ia yakin jika berhasil membunuhnya, ia akan bebas. Namun langkah ayahnya tiba-tiba berhenti. Senyum di wajahnya memudar ketika ia menyadari kesalahannya. Ayahnya melihat bayangan di lantai dan sudah mengetahui serangan itu sejak awal. Wajah ayahnya berubah menjadi senyum mengerikan yang tidak tampak aneh. Anak itu terkejut melihat ekspresi seperti makhluk asing itu, tetapi tetap melanjutkan serangan. Ayahnya dengan mudah menghindar, lalu memutar tubuhnya dan melancarkan tendangan roundhouse yang kuat. Dalam sekejap terdengar bunyi hantaman keras dan pandangannya menjadi gelap ketika ia kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, suara tetesan air membangunkannya. Ia membuka mata dan melihat air dari keran menetes ke dalam ember. Ia perlahan bangkit dalam keadaan lemah. Dari dekat terdengar suara ayahnya yang menyatakan bahwa akhirnya ia sadar kembali dan ayahnya mengakui bahwa ada satu hal yang patut diakui tentang dirinya. Ayahnya mengakui bahwa serangan tadi cukup bagus dan setidaknya anak laki-laki itu sudah berusaha. Tetapi ia kembali menegaskan bahwa penggunaan senjata membuat seluruh latihan menjadi sia-sia karena yang ia ajarkan adalah bertahan hidup dengan tangan kosong. Ia tersenyum lalu menyatakan bahwa setiap pelanggaran tentu memiliki hukuman dan hukuman kali ini adalah latihan 2 kali lipat. Setelah itu ia menutup pintu, mengunci semua gembok seperti biasa, lalu sebelum pergi ia menyuruh anak laki-laki itu beristirahat karena hari esok akan terasa jauh lebih berat. Tawa ayahnya terdengar memudar di lorong gelap sementara lampu perlahan mati satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang pekat. Saat ayahnya berjalan melewati koridor gelap itu, anak laki-laki tersebut menyadari sesuatu yang tidak diketahui ayahnya. Setiap kali lampu dimatikan, ada jeda singkat ketika seluruh listrik di ruangan benar-benar terputus dan semua suara di dalam basement berhenti total. Pada momen hening itulah, jika ia memusatkan perhatian, ia bisa mendengar suara-suara lain yang sebelumnya tak pernah terdengar. Dari kejauhan terdengar roda berputar, kicauan burung, keramaian kota, percakapan orang-orang, tawa, dan suara kendaraan. Dari sana, ia memahami 2 kebenaran penting. Pertama, bahwa ketika ayahnya mengatakan waktu tidur telah tiba, di atas tanah justru masih siang hari. Dan kedua, bahwa dunia di permukaan berjalan normal dan damai. Ia menyimpulkan bahwa cerita tentang kiamat yang selalu diulang ayahnya hanyalah alasan untuk terus mengurungnya di penjara bawah tanah itu. Tekadnya semakin kuat untuk suatu hari melarikan diri dan mencari ibunya. Selama ini setiap kali ia bertanya tentang ibunya, ia hanya diberi jawaban bahwa ibunya sudah mati. Namun kini ia sadar bahwa ayahnya sering berbohong, sehingga ia mulai percaya bahwa ibunya mungkin masih hidup. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya dan berjanji akan menemukan ibunya apapun yang terjadi. Sementara itu ayahnya berjalan di lorong sambil tertawa pelan, lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Ia berhenti dan melihat nama River muncul di layar. Senyumnya langsung menghilang dan wajahnya berubah serius. Ia menegaskan bahwa panggilan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, lalu mendengarkan pembicaraan River selama beberapa menit tanpa menyela. Setelah pembicaraan selesai, ia mengatakan agar lawan bicaranya tetap hidup, kemudian tiba-tiba terjatuh ke lantai dan menangis terseduh-seduh, seolah kabar yang diterimanya telah menghancurkan dirinya dari dalam. Beberapa waktu kemudian, anak laki-laki itu terbangun karena mendengar tawa ayahnya lagi. Ia membuka mata dan merasakan suasana berbeda dari biasanya. Ayahnya tertawa, tetapi tawa itu terdengar aneh dan menyeramkan, seolah menyimpan ketegangan yang tak terucap. Ketika ia mencoba bergerak, ia menyadari tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tangan dan kakinya telah diikat kuat pada kursi. Ia berusaha melepaskan diri dan menuntut agar dilepaskan, tetapi ayahnya terus tertawa tanpa memedulikan protesnya. Dengan marah, ia menegangkan otot-ototnya hingga tali perlahan mulai meregang. Ayahnya menghentikannya dengan suara dingin yang membuatnya berkeringat ketakutan.
Ia diingatkan bahwa rencana telah berubah dan mulai hari itu tidak akan ada lagi latihan atau apapun selain sesuatu yang akan dilakukan setiap hari di tempat itu. Tawa ayahnya kembali menggema, membuat suasana semakin gelap. Anak laki-laki itu panik karena sebelumnya ayahnya selalu berkata bahwa latihan diperlukan agar ia bisa bertahan hidup. Kini semua itu dihentikan tanpa penjelasan. Ia merasa jika tidak segera keluar, ia tak akan pernah bertemu ibunya. Ia kembali berusaha melepaskan diri dengan seluruh tenaga. Tali-tali mulai retak dan sebagian putus. Ayahnya sempat terlihat terkejut, tetapi kemudian tertawa dengan cara yang jauh lebih jahat dari sebelumnya. Ia melayangkan pukulan kuat yang terdengar seperti cambuk membelah udara. Kursi beserta tubuh anak laki-laki itu terlempar dan jatuh keras ke lantai. Ayahnya mendekat, menegakkan kembali kursi, mengingatkannya bahwa ia sudah dilarang bergerak, lalu tertawa lagi sebelum wajahnya kembali datar. Namun anak laki-laki itu tidak berhenti dan setiap kali ia mencoba bangkit, ayahnya menjatuhkannya lagi dengan tendangan atau pukulan, disertai tawa yang sama kejamnya. Adegan itu berulang berkali-kali. Ia berusaha, ayahnya menghajarnya, lalu tawa itu kembali terdengar. Di tengah penderitaan itu, ia menyadari bahwa mungkin seandainya ia pura-pura menyerah, ia bisa mencari kesempatan untuk kabur. Namun hari itu, ia tidak sanggup menyerah. Kebenciannya pada ayahnya yang telah mengurung dan menyiksanya selama bertahun-tahun membuatnya menolak berhenti meski nyawanya terancam. Tiba-tiba ia merasakan tangannya bisa bergerak bebas. Ia menunduk dan melihat tali telah benar-benar putus. Semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir deras dalam dirinya. Ia membayangkan ekspresi ayahnya jika berhasil dikalahkan dan perlahan menoleh dengan senyum tipis. Namun pemandangan di depannya tidak seperti yang ia bayangkan. Ayahnya sudah berdiri tepat di hadapannya. Ia mengira ayahnya akan marah atau ketakutan karena ia hampir bebas, tetapi yang ia lihat justru air mata mengalir di wajah pria itu. Untuk pertama kalinya ia menyaksikan sisi rapuh di balik sikap keras dan kejam ayahnya. Ia kebingungan melihat ayahnya tidak melakukan perlawanan, hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Serangannya tetap mengenai ayahnya, tetapi pada detik berikutnya pandangannya kembali mengabur dan kesadarannya memudar. Dalam keadaan hampir pingsan, ia mendengar suara ayahnya yang bergetar, berharap suatu hari ia akan mengerti. Kenangan akan kata-kata ayahnya tentang keselamatan kembali terlintas di benaknya, tentang pentingnya tidak pernah meninggalkan basement, karena tempat itu disebut sebagai lokasi paling aman di dunia, dilengkapi ribuan mekanisme pertahanan, mampu bertahan otomatis selama 126 tahun dengan persediaan makanan melimpah. Menurut ayahnya, meninggalkan tempat yang sudah aman sama saja dengan mengundang kematian karena kiamat akan datang tanpa peringatan. Di tengah ingatan itu, ia perlahan sadar kembali. Ia berdiri dan melihat sekeliling ruangan, tetapi ayahnya tidak terlihat di manapun. Ia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia bangun tanpa kehadiran ayahnya di dekatnya. Selama ini ayahnya hanya menghilang ketika waktu tidur tiba, tetapi kali ini ia benar-benar tidak ada di seluruh ruangan. Anak laki-laki itu teringat bagaimana sikap ayahnya kemarin terasa aneh, dari gerak tubuh sampai cara berbicara semuanya berbeda. Ia duduk di dekat dinding dan mencoba memahami perubahan dari rutinitas harian yang monoton sampai suasana ganjil hari ini. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba semua mesin basement yang terus berdengung mendadak berhenti. Ia mengangkat kepala dan menyadari firasatnya benar. Saat pintu terbuka, ia melihat seluruh pintu di lorong sudah terbuka dan tak ada siapapun di dalamnya. Kesempatan seperti ini tidak mungkin datang dua kali. Tanpa ragu, ia langsung berlari melewati satu demi satu pintu di lorong panjang itu. Dalam benaknya terlintas bahwa biasanya ayahnya sudah menghentikannya sejak awal, tetapi kali ini tidak ada yang menahannya. Ia terus berlari sampai mencapai tangga di ujung lorong. Ia menatap ke atas dan sadar bahwa itulah jalan keluar. Dengan jantung berdebar keras, ia mulai menaiki tangga, berharap cahaya matahari menunggunya di atas. Ketika ia membuka penutup di atas, suara kendaraan terdengar jelas dari luar. Ia keluar melalui lubang kecil itu seperti burung yang baru lepas dari sangkar. Matanya sempat terpejam karena silau cahaya, lalu perlahan terbuka. Di hadapannya terbentang kota yang normal. Orang-orang berjalan di jalanan, berbicara, tertawa, menjalani hidup dengan damai. Jantungnya berdegup kencang karena ia benar-benar berada di luar. Seorang pria mendekatinya dan mempertanyakan mengapa ia berdiri di tengah jalan. Ia menoleh dan merasa bahagia melihat manusia lain dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Sementara pria itu memandangnya dengan bingung seolah ada yang aneh pada dirinya. Ia segera sadar bahwa ia belum aman.
Jika ayahnya mengetahui ia kabur, bahaya bisa datang kapan saja. Ia memutuskan untuk menjauh sejauh mungkin dan berlari menuju keramaian kota. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang dulu mustahil. Namun tiba-tiba muncul pertanyaan di benaknya tentang bagaimana pintu itu bisa terbuka begitu saja. Ia berhenti sejenak dan memikirkan kemungkinan kesalahan sistem. Tetapi ia tahu ayahnya tidak pernah ceroboh. Ia mulai curiga apakah semua ini bagian dari rencana ayahnya yang lebih besar, namun segera menepis pikiran itu karena ayahnya selalu melarang keras keluar dari basement. Di sekelilingnya anak-anak berjalan ke sekolah, bermain dengan riang. Orang-orang tersenyum tanpa beban. Ia merasakan perih di dada karena semua hal sederhana itu tak pernah ia alami. Ia menyadari tidak ada tanda-tanda kehancuran seperti yang selalu diceritakan ayahnya. Ia hampir yakin bahwa ketakutan tentang akhir dunia hanyalah omong kosong. Namun tiba-tiba suara tawa dan percakapan di sekitarnya tertutup oleh suara kepakan sayap yang keras. Dalam benaknya terngiang kalimat bahwa akhir tidak pernah datang dengan peringatan. Orang-orang mulai menengadah ke langit dengan rasa heran dan takut. Pandangannya ikut terangkat, tetapi sebuah balon sempat menghalangi. Ketika balon itu tersingkir, ia melihat sesuatu yang sangat besar di langit. Begitu besar hingga menutupi cahaya matahari. Benda itu tampak seperti planet raksasa yang mendekat. Orang-orang kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dari benda seperti planet itu muncul pusaran aneh, dan saat diamati lebih dekat, terlihat bahwa bukan hanya satu, melainkan banyak objek serupa bergerak menuju bumi. Kepanikan mulai menyebar. Ada yang mengira itu bulan, tetapi ia menyadari cahaya terang yang memancar seperti mata dari makhluk itu. Ia mengerti bahwa itu bukan planet, melainkan raksasa hidup yang menatap ke bawah. Ternyata bukan hanya satu, melainkan ribuan makhluk mengerikan turun bersama-sama. Saat mereka semakin dekat, kata-kata ayahnya tentang larangan meninggalkan basement kembali terngiang. Ia teringat aturan bahwa basement tidak boleh ditinggalkan kecuali jika musuh telah menemukan lokasinya. Kini makhluk-makhluk itu justru bergerak langsung menuju basement tanpa menyimpang ke arah lain. Makhluk-makhluk itu menerobos masuk ke dalam basement, merobek setiap sudut, menghancurkan tangga dan pertahanan, hingga mencapai bagian terdalam. Jumlah mereka begitu banyak hingga tempat itu terasa sesak seperti kaleng sarden. Ketika ruang tak lagi cukup, sisanya menyebar ke permukaan. Kota yang baru saja damai berubah menjadi kekacauan. Orang-orang yang sebelumnya hanya menonton kini menyadari ancaman itu nyata. Salah satu makhluk menjulurkan tentakel dan menangkap seorang pria, menyeretnya mendekat, lalu mengunyahnya dengan ribuan gigi tajam hingga kepalanya terlempar ke tanah dan bergulir di hadapan kerumunan. Jeritan pecah di mana-mana. Orang-orang berlari menyelamatkan diri, sebagian terjatuh dan terinjak. Di tengah kekacauan itu, ada seorang pemuda dengan earphone yang tetap berjalan tenang, tidak menyadari kehancuran di sekitarnya. Dari langit meluncur batu raksasa yang dilempar oleh makhluk lain, menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Makhluk berduri terbang membelah udara dan mencabik manusia menjadi dua bagian. Berbagai jenis monster kini memenuhi bumi, membuat nyawa manusia tampak rapuh seperti korek api. Suara orang-orang meminta bantuan terdengar, tetapi semuanya tenggelam dalam gemuruh kehancuran. Ia teringat lagi ucapan ayahnya bahwa ketika kiamat datang, dunia akan dipenuhi darah dan jeritan, lalu tersisa abu. Jalan yang tadi penuh tawa berubah menjadi neraka. Di hadapannya muncul makhluk raksasa yang menghancurkan gedung-gedung tinggi hanya dengan satu langkah. Setiap injakan meratakan bangunan dan memecah jalanan. Monster-monster lain turun ke kota yang kini berubah menjadi puing dan api. Ia menyaksikan kehancuran itu dengan tubuh gemetar. Semua yang dahulu ia anggap kebohongan kini terjadi di depan matanya. Setiap bangunan yang runtuh dan setiap teriakan yang memudar membuatnya semakin yakin bahwa ayahnya mungkin tidak salah. Di tengah kehancuran total itu, ia mulai meragukan keyakinannya sendiri dan terlintas kemungkinan bahwa ibunya memang benar-benar telah mati. Pikiran tersebut membuat tubuh anak laki-laki itu terasa kosong dan tak bertenaga. Ia berdiri terpaku ketika jeritan manusia terdengar dari belakang dan gelombang monster mulai menelan siapapun yang terlambat bergerak. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya dengan kuat dan membawanya menjauh dari kehancuran itu. Orang yang menariknya tidak lain adalah ayahnya sendiri. Anak laki-laki itu terkejut dan ingin tahu bagaimana ayahnya bisa menemukannya, tetapi ayahnya hanya menyuruhnya terus berlari tanpa berhenti dan tanpa menoleh ke belakang karena monster semakin dekat. Seorang pria yang tadi berlari di belakang mereka dalam sekejap berubah menjadi mainan monster dan terseret tanpa daya.
Anak laki-laki itu terengah-engah mengikuti ayahnya berbelok di sebuah tikungan, namun di depan mereka sudah menunggu monster lain. Ayahnya melompati pagar pembatas dan memerintahkannya agar tidak tertinggal. Tanpa berpikir panjang, ia ikut melompat dan kini mereka berdua berlari berlawanan arah dengan kerumunan, berusaha lebih cepat dari kematian. Di kejauhan dekat jembatan, monster dengan berbagai bentuk dan ukuran mulai menelan dan membunuh orang-orang tanpa alasan. Sebagian manusia hanya berdiri menatap seperti tak percaya, seolah menantang maut dengan tatapan kosong, hingga akhirnya mereka pun dilahap. Di belakang mereka segalanya berubah menjadi debu dan puing. Ketika mereka semakin jauh di atas jembatan, anak laki-laki itu menoleh dan terkejut karena tidak ada satupun manusia tersisa di belakang. Ia memberitahu ayahnya bahwa monster hampir mencapai mereka, tetapi ayahnya hanya menyuruhnya terus berlari karena itu satu-satunya jalan keluar dari kota. Jembatan itu membentang di atas jurang besar yang mungkin tercipta akibat langkah makhluk raksasa. Di bawah sana, gelombang monster terus bergerak lalu mulai merayap naik ke arah jembatan. Tiba-tiba anak laki-laki itu berhenti karena sesuatu mencengkeram kakinya. Seekor monster menjepit pergelangan kakinya dengan kuat hingga tulangnya terasa retak. Ia menahan rasa sakit dan menyadari bahwa jika tidak melepaskan diri sekarang, ia akan mati. Ayahnya datang membawa pintu mobil yang diangkatnya seperti senjata dan menghantam lengan monster itu hingga makhluk tersebut terjatuh ke jurang. Anak laki-laki itu memegangi kakinya yang terluka parah. Sementara gelombang monster terus mendekat dan jembatan mulai bergetar hebat. Ia mencoba berdiri dan berlari lagi, tetapi rasa sakit membuatnya terjatuh. Ketika gelombang kehancuran semakin dekat, ia melihat ayahnya menatapnya. Ia menyuruh ayahnya menyelamatkan diri saja, tetapi ayahnya justru berjalan mendekat dan mengulurkan tangan menuntutnya bangkit. Ia heran mengapa ayahnya tidak pergi saja, sementara ia sendiri tidak akan mampu berlari jauh. Ayahnya meyakinkannya bahwa ia masih bisa hidup karena ada rencana. Kepercayaan di mata ayahnya membuatnya teringat pada air mata yang pernah ia lihat sebelumnya, lalu ia menerima tangan itu dan bangkit. Ayahnya memerintahkannya untuk segera berlari dan menyeberangi jembatan. Saat berlari, ia bertanya tentang rencana itu, tetapi ayahnya menyuruhnya fokus menyeberang. Ketika hampir mencapai ujung, jembatan bergetar semakin keras. Ia melihat bayangan dan menyadari bahwa balok penopang mulai patah akibat beban monster. Kabel-kabel jembatan putus dan seluruh struktur runtuh ke dalam jurang. Beberapa monster dan mungkin juga ayahnya jatuh bersama puing-puing ke dalam kedalaman. Ia berdiri terpaku sambil berteriak memanggil ayahnya. Ia bertanya-tanya apakah itu rencana yang dimaksud ayahnya. Jika tujuan ayahnya memang untuk menyelamatkannya, mengapa selama bertahun-tahun ia disiksa dan dikurung? Kakinya gemetar dan ia terjatuh, menyadari bahwa ia selamat, tetapi dunia yang diimpikannya telah hancur. Tidak ada lagi kedamaian atau keindahan, dan harapannya untuk bertemu ibunya terasa semakin jauh. Ia menangis, bertanya dalam hati mengapa ayahnya berkorban untuknya, dan apa yang harus ia lakukan sekarang di dunia yang lebih mengerikan daripada penjara tempat ia dibesarkan. Ia teringat bahwa sebelum berpisah, ayahnya sempat menyelipkan sebuah catatan ke tangannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan membacanya. Isinya adalah pernyataan bahwa ibunya masih hidup. Setelah membaca isi catatan itu, tangisnya perlahan berhenti dan ia menatap reruntuhan jembatan. Tiba-tiba seekor monster merangkak keluar dari jurang. Ia mencoba lari, tetapi kakinya yang terluka membuatnya hanya mampu berpegangan pada pagar. Monster itu semakin dekat dan akhirnya mereka berdua terjatuh ke bawah. Ia terguling di tanah sementara monster itu juga jatuh di dekatnya. Tenaganya hampir habis dan monster mulai bangkit. Ia sadar tidak mungkin melarikan diri lagi dan sempat berpikir bahwa mungkin inilah akhir hidupnya. Namun harapan kembali menyala ketika ia teringat isi catatan yang menyatakan bahwa ibunya masih hidup. Adrenalin mengalir dalam tubuhnya dan ia memutuskan untuk bertahan hidup demi menemukan ibunya. Monster itu menyerangnya dan suara ajaran ayahnya kembali terngiang di benaknya, mengingatkan bahwa tanpa pengetahuan bertahan hidup, manusia tidak akan selamat. Ketika pukulan monster mendekat, waktu terasa melambat dan ingatan tentang semua teknik bertahan hidup yang diajarkan ayahnya muncul satu persatu. Ia menghindar dengan melompat ke belakang, membuat monster hampir tergelincir ke jurang. Ia terkejut karena berhasil mengelak, tetapi monster bersiap menyerang lagi.
Ia berhenti gemetar dan menenangkan diri, mengingat bahwa seluruh hidupnya dipersiapkan untuk satu hal, yaitu bertahan hidup. Saat monster melancarkan pukulan berikutnya, ia meluncur ke bawah dengan cepat dan meraih sebuah duri tajam yang tergeletak di tanah. Ia mencabutnya dengan tenaga penuh, lalu berlari ke arah monster. Ketika monster mencoba menangkapnya, ia kembali menghindar dan dalam satu gerakan menusukkan duri itu menembus kepala makhluk tersebut hingga roboh. Beberapa waktu kemudian, kota itu sepenuhnya dikuasai monster dan yang tersisa hanyalah reruntuhan. Sementara itu, di ruang bawah tanah lain yang jauh dari reruntuhan jembatan, beberapa orang yang selamat bersembunyi dalam gelap. Seorang pria mengeluh bahwa polisi seharusnya sudah melakukan sesuatu karena sudah 4 hari berlalu sejak serangan itu dimulai. Pria lain menjawab bahwa mereka seharusnya bersyukur masih hidup, meskipun persediaan makanan hampir habis. Seorang gadis bernama Essie menatap temannya yang hanya diam tanpa berkata apapun. Essie mencoba memberi harapan dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak menyerah, keadaan mungkin bisa berubah. Seorang anak laki-laki di sana merasa terganggu dan menyuruhnya berhenti membuat semua orang gelisah. Sementara Essie tetap menjawab dengan tenang bahwa ia bahkan tidak berbicara keras. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa maksudnya bukan soal suara, dan kamera memperlihatkan bahwa teman Essie mungkin sudah tidak lagi hidup. Ia menarik napas panjang dan mengakui mungkin pikirannya sendiri mulai kacau. Tidak jauh dari situ, seorang siswi sekolah berlari mendekati seorang pria dan meminta maaf karena tidak menemukan makanan di manapun. Pria itu tersenyum tipis dan mengatakan bahwa jika ingin bertahan di sana, mereka harus menemukan makanan dengan cara apapun. Siswi itu menyebut masih ada satu tempat yang belum diperiksa dengan baik, dan ia akan mengeceknya lagi tanpa kehilangan harapan. Pria itu berterima kasih dan memujinya karena di saat semua orang kelelahan menyelamatkan diri dari monster, hanya ia yang masih berusaha membantu. Siswi itu merasa malu mendengar pujian itu. Pria tersebut menambahkan bahwa mereka harus menjaga harapan dan mencari cara keluar dari tempat itu. Setelah itu, siswi itu berjalan menuju 2 orang yang sedang berbicara pelan. Ia menanyakan apakah mereka menemukan sesuatu untuk dimakan. Keduanya saling berpandangan lalu mengeluarkan sandwich yang baru mereka temukan. Siswi itu segera meraih kantong itu dan meminta mereka berhenti, tetapi mereka sudah mulai memakannya tanpa ragu. Ia marah karena sebelumnya mereka sepakat untuk berbagi makanan, sementara salah satu dari mereka menertawakan keputusan itu dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyetujuinya. Ketika siswi itu mengingatkan bahwa kemarin mereka juga makan dari jatah bersama, salah satu dari mereka hanya mengangkat bahu dan pura-pura tidak ingat. Siswi itu mengancam akan melaporkan mereka, tetapi anak laki-laki itu menantangnya karena yakin tidak ada yang akan peduli. Ia tidak takut dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menangkapnya karena ia paling cepat dalam hal berlari. Ketika anak laki-laki itu mendekat, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari kejauhan. Semua orang menoleh dan seorang wanita berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa suara itu berasal dari jauh, sehingga mungkin mereka aman. Anak laki-laki tadi merasa ia hanya panik tanpa alasan, lalu menertawakan siswi sekolah yang kini berjongkok gemetar di lantai. Siswi itu melihat makanan yang ditinggalkan dan segera mengambilnya sebelum kembali ke pria yang tadi memujinya. Pria itu menanyakan apakah tempat yang ia sarankan sudah diperiksa. Siswi itu menjawab sudah, sementara makanan yang ia sembunyikan di sakunya hampir terlihat. Perutnya berbunyi keras dan ia terpaksa berbohong bahwa tidak menemukan apapun. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa yang terpenting mereka masih hidup, meski nada suaranya berubah serius karena situasi tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba monster besar menerobos dinding dan masuk ke ruangan. Siswi itu terjatuh dan duduk gemetar. Di depannya, pria itu merayap di lantai sambil memohon bantuan. Ia melihat tangan pria itu terulur memintanya menyelamatkan, tetapi rasa takut menguasainya dan ia mundur sambil meminta maaf sebelum berlari meninggalkannya. Jeritan pria itu terhenti ketika monster mengunyahnya tanpa ampun. Di sisi lain, pasangan yang tadi memakan sandwich juga berusaha kabur. Mereka melihat siswi itu berlari ke arah monster lain dan mengira ia akan menjadi umpan. Namun siswi itu benar-benar berlari cepat, melompat, lalu di detik terakhir meluncur di bawah serangan monster dan berguling dengan gerakan tangan berdiri sebelum kabur. Orang-orang yang melihatnya terkejut karena ia memang ahli berlari seperti yang ia katakan. Sementara itu pasangan tadi akhirnya tertangkap dan lenyap di mulut monster. Siswi itu menjatuhkan diri di balik sebuah perlindungan dan berbaring kelelahan, bersyukur karena masih hidup. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang anak laki-laki lain duduk di dekatnya, yaitu sang tokoh utama cerita. Ia terkejut dan mendorongnya karena mengira ia mayat, tetapi anak laki-laki itu mengerang
pelan dan ternyata masih hidup. Sebelum sempat berbicara, seekor monster merayap mendekat. Siswi itu panik dan segera menyeret anak laki-laki itu ke tempat aman hingga monster itu pergi. Setelah keadaan tenang, siswi itu bersyukur karena masih hidup. Ia menunduk dan menyadari anak laki-laki itu sudah sadar sepenuhnya. Ia kembali terkejut dan anak laki-laki itu menjauh sambil menatapnya curiga. Di kepalanya hanya terdengar peringatan ayahnya agar tidak mempercayai siapapun. Siswi itu menjelaskan bahwa ia menyelamatkannya dari monster, tetapi anak laki-laki itu tetap ragu dan merasa ayahnya mungkin benar bahwa manusia tidak bisa dipercaya. Saat perutnya berbunyi keras, ia terjatuh karena lemas dan mengakui bahwa ia sangat lapar setelah 5 hari bertahan tanpa makanan sejak terakhir makan di basement. Siswi itu mengatakan tidak memiliki makanan, tetapi anak laki-laki itu heran karena ia tidak pernah memintanya. Tiba-tiba makanan yang disembunyikan jatuh dari saku siswi itu. Anak laki-laki itu melihatnya dan bertanya apa benda itu. Siswi itu bingung harus menjawab apa, sementara rasa lapar membuat anak laki-laki itu semakin lemah. Ia menanyakan apakah itu makanan, tetapi siswi itu menyangkal dan mengatakan ia tidak bisa mengenali makanan dengan benar. Anak laki-laki itu memperhatikan reaksinya dan menyimpulkan bahwa itu memang makanan. Ia mengatakan membutuhkan makanan itu dan jika tidak diberikan, ia akan mengambilnya dengan paksa. Akhirnya siswi itu mengeluarkan makanan tersebut dan membaginya tepat setengah. Ia menegaskan bahwa hanya setengah yang bisa ia berikan dan kelak harus dibayar 4 kali lipat. Anak laki-laki itu setuju dan memakan bagiannya. Setelah selesai, ia bangkit hendak pergi. Siswi itu menanyakan kemana ia akan pergi dalam kondisi seperti itu. Ia mengatakan harus terus bergerak, tetapi siswi itu menyatakan bahwa daerah itu adalah wilayahnya dan ia mengenal setiap sudutnya. Sementara monster ada di mana-mana sehingga tidak ada tempat untuk lari. Ketika ia berjalan, siswi itu menabraknya dan menanyakan mengapa ia berhenti. Anak laki-laki itu memastikan bahwa ia benar-benar mengenal daerah tersebut. Siswi itu mengangguk dan mengatakan ia tumbuh besar di sana. Anak laki-laki itu kemudian menanyakan apakah ia tahu lokasi subway. Mereka berjalan diam-diam menyusuri lorong dengan hati-hati. Siswi itu bertanya-tanya mengapa ia terlibat sejauh ini, dan akhirnya menanyakan alasan anak laki-laki itu mencari subway. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa di subway ada persediaan penting dan jalur yang memungkinkan perjalanan tanpa terlihat monster. Tempat itu juga membuat monster sulit melacak keberadaan manusia. Siswi sekolah menatapnya aneh karena ia berbicara seolah mengetahui banyak hal, padahal sebelumnya tidak bisa mengenali roti. Setelah berjalan beberapa saat, siswi itu berhenti dan melihat sekeliling, merasa yakin pintu masuk subway seharusnya ada di sekitar sana. Anak laki-laki itu menatap tajam dan curiga ia sedang dibohongi. Siswi itu menyangkal dan mengatakan ia hanya mencari jalannya, lalu meminta anak laki-laki itu menunggu sementara ia memeriksa ke depan. Tiba-tiba seorang pria tua muncul di hadapan siswi itu dan menyuruhnya diam. Siswi itu mundur ketakutan, tetapi pria tua itu berkata pelan bahwa ia mendengar suara dan datang memeriksa, tidak menyangka akan menemukan manusia. Anak laki-laki itu menanyakan siapa dirinya. Pria tua itu tersenyum dan menyebut pertanyaan itu kurang sopan, lalu meminta mereka mengikuti dirinya terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa tempat yang mereka cari memang ada di dekat sana, dan mengajak mereka turun melalui puing-puing dan jalur rusak menuju eskalator mati yang mengarah ke bawah. Ketika sampai di bawah, siswi itu terkejut karena benar-benar berada di subway dan melihat banyak orang bersembunyi di sana. Pria tua itu menarik napas dalam dan menceritakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan momen ketika monster menyerang tiba-tiba tanpa tempat untuk lari. Tempat itu ia temukan secara kebetulan saat melarikan diri, dan sejak itu ia sesekali naik ke permukaan mencari obat. Karena itulah ia mendengar suara mereka. Anak laki-laki itu memperhatikan orang-orang di sana dan berpikir bahwa ia dulu berencana membuat subway sendiri di basement, tetapi di sini sudah ada banyak orang. Ia mengamati bahwa beberapa orang tenggelam dalam keputusasaan, sebagian menunjukkan sisi buruk mereka, dan ada pula sosok yang sulit ia pahami. Ia menyadari semakin banyak manusia berarti semakin banyak risiko yang harus dikelola. Namun ia tidak merasakan ancaman langsung dari siapapun di sana. Seperti yang diajarkan ayahnya, ia mampu merasakan aura bahaya dari makhluk hidup sama seperti ia mengenali monster di permukaan. Di tempat itu, ia tidak merasakan ancaman kuat, sehingga mungkin tinggal di sana cukup aman. Pria tua itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Huang Beom dan mengaku seorang dokter.
Ia menjelaskan bahwa ia pergi mencari obat ketika bertemu mereka meskipun belum berhasil membawa apapun. Ia meminta mereka memperkenalkan diri. Siswi itu menyebut namanya Haru. Hwang Beom memuji namanya dan menebak dari seragamnya bahwa ia siswi SMA virtual karena dulu rumah sakitnya berada di depan sekolah itu dekat mall. Haru merasa ragu karena tidak ingat ada rumah sakit di sana. Hwang Beom lalu menatap anak laki-laki itu dan memperhatikan pakaiannya yang compang-camping, menyimpulkan bahwa ia telah melalui banyak hal. Ketika ditanya namanya, anak laki-laki itu menjawab bahwa ia tidak tahu karena tidak pernah diberi nama. Hwang Beom terdiam sejenak lalu tertawa, mengira itu hanya candaan dan meminta ia memberitahu lain kali. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk dengan tergesa-gesa dan memberitahu situasi semakin buruk. Mereka melihat seorang pria terluka bersandar di dinding. Hwang Beom segera memeriksa dan menyadari infeksi menyebar cepat meski sebelumnya pendarahan sudah dihentikan. Ia mengatakan operasi harus segera dilakukan. Ia menunjukkan peralatan bedah yang dimilikinya dan bersiap membersihkan luka. Anak laki-laki itu teringat buku tentang dokter yang bekerja dengan imbalan uang, tetapi kini dunia hancur dan uang tak lagi berarti. Ia bertanya kepada Hwang Beom apa yang ia dapatkan dari mengobati orang-orang itu. Hwang Beom terkejut dan menjawab bahwa ia tidak membutuhkan imbalan apapun karena tugas dokter adalah menyembuhkan yang terluka. Ia yakin jarang gagal dalam operasi. Pria yang terluka itu menangis haru dan memeluknya dengan rasa terima kasih. Anak laki-laki itu semakin bingung mengapa seseorang membantu tanpa meminta balasan. Saat melihat jaket Hwang Beom bertuliskan dokter hewan, pria yang terluka terkejut karena ia bukan dokter manusia. Hwang Beom tersenyum dan menyatakan bahwa manusia secara teknis juga hewan. Pria itu panik dan ingin membatalkan operasi, tetapi Hwang Beom menegaskan bahwa tanpa operasi ia akan mati. Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengoperasi manusia, ia kembali menyatakan bahwa manusia adalah hewan. Seorang pria mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki obat bius dan Hwang Beom mengambil batu bata dari lantai sambil menyeratkan bahwa itu akan digunakan sebagai pengganti, yang kemudian langsung memukulkannya sampai pingsan. Anak laki-laki itu menyadari bahwa manusia memang bisa berbahaya dengan cara berbeda. Ia menjauh ke sudut yang lebih tenang dan memutuskan tidak menyaksikan operasi. Ia hanya memiliki satu hal tersisa, foto masa kecil dengan tulisan di belakangnya bahwa ibunya masih hidup. Ia tidak tahu bagaimana mencarinya. Saat meneliti foto itu, ia melihat bunga aneh di latar belakang yang tampak tidak alami. Ia teringat telah mencari di buku tentang bunga di basement, tetapi tidak menemukan informasi apapun tentang jenis itu. Ia menyimpulkan bahwa jika bunga itu hanya tumbuh di tempat tertentu, mungkin ia bisa menemukan lokasi pengambilan foto. Ia memutuskan harus mencari seseorang yang bisa mengenali bunga tersebut, karena itu satu-satunya petunjuknya. Saat berpikir, seekor serangga terbang mendekati wajahnya dan ia membunuhnya seperti sebelumnya. Ia hampir menjilatnya lagi tetapi langsung meringis karena rasanya tetap pahit. Sementara itu di ruangan lain, seorang gadis melapor kepada atasannya bahwa semua orang sudah dikumpulkan. Atasan itu memerintahkan agar yang lain juga dibawa, bahkan dengan paksa jika perlu. Orang-orang yang dikumpulkan kebingungan dan tidak mengerti alasan mereka dibawa. Seorang pria memprotes dan bertanya, mengapa mereka dipaksa berkumpul? Di depan mereka berdiri pria menyeramkan dengan bekas luka di alis, dikenal sebagai scar brow. Ia mengabaikan keluhan itu, lalu menatap tajam pria tersebut. Ia mengaku mampu melihat jauh ke dalam pikiran manusia dan membaca niat mereka melalui mata. Ia menyadari pria itu hanya berpura-pura kuat, padahal sebenarnya ketakutan. Pria itu berteriak ketakutan ketika Scarborough mendekat, tetapi Scarborough memukul perutnya dengan keras hingga ia terlempar. Ia menyatakan bahwa rasa takut selalu muncul ke permukaan pada akhirnya. Pria yang dipukul terjatuh jauh, sementara yang lain gemetar ngeri. Scarborough berjalan perlahan mendekatinya lagi, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Lalu mengangkatnya sambil tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa inilah yang ingin ia lihat dan ingin melihat seberapa dalam rasa takut pria itu. Pria itu gemetar dan memohon agar ia berhenti. Tetapi anak buah Scarborough yang mengawasi situasi melaporkan bahwa masih ada beberapa orang yang belum dikumpulkan. Scarborough bertanya siapa saja dan gadis itu menyebut pria tua, seorang anak laki-laki, seorang gadis, serta pria yang terluka. Scarborough marah karena sebelumnya ia sudah memerintahkan semua orang dikumpulkan tanpa pengecualian. Gadis itu menjelaskan bahwa mereka sempat diserahkan kepada pria preman untuk ditangani, tetapi pria itu tidak patuh dan menghilang bersama mereka. Scarborough menarik napas dalam dan mengakui bahwa pria itu memang sulit dikendalikan sehingga ia harus turun tangan sendiri.
Ia ingin melihat langsung ke dalam mata orang-orang itu. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan dengan pria yang tergeletak, Scarborough memerintahkan agar ia dibuang keluar. Pria itu ketakutan dan menawarkan untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Tetapi Scarborough sudah berjalan menuju lokasi. Kembali ke anak laki-laki, ia perlahan sadar dan bertanya-tanya kapan ia tertidur, karena beberapa hari terakhir ia tidak bisa tidur nyenyak akibat terus menyelamatkan diri dari monster. Tiba-tiba ia bingung berada di tempat baru dan merasakan sesuatu yang sangat aneh, seperti terjebak di lingkungan para monster. Di hadapnya Scarborough dan rombongannya sudah berdiri mengamati, mereka mengusirnya agar segera pergi, tapi Scarborough terdiam dan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia bertanya dalam kebingungan apa sebenarnya anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu melangkah perlahan tanpa menunjukkan emosi, sementara di mata Scarborough muncul perubahan yang membuatnya terkejut. Scarborough merasa aura yang berbeda dari anak laki-laki itu, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ada kedalaman dan kekosongan aneh di mata anak laki-laki itu. Moles yang berdiri di sampingnya bertanya apa yang terjadi karena anak laki-laki itu masih hidup. Scarborough menjawab bahwa ia memang hanya seorang anak laki-laki, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Moles tertawa kecil dan menyebut anak laki-laki itu tampak tidak waras. Namun anak laki-laki itu melangkah maju dengan marah dan menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan 2 detik untuk menjatuhkan mereka berdua. Moles menertawakan ancaman itu dan mengeluarkan pisau dari sakunya, seolah menguji apakah itu akan menjadi awal dari kata-kata terakhir anak laki-laki tersebut. Scarborough menghentikannya dengan memegang bahunya dan menyuruhnya berhenti mendekat. Ia memperingatkan agar tidak berada terlalu dekat dengan anak laki-laki itu. Tiba-tiba anak laki-laki itu menyadari fotonya hilang. Dengan amarah yang memuncak, ia menuntut mengetahui keberadaan foto itu. Moles mengejek dan mengatakan bahwa ia hanya melihatnya karena tidak ada yang penting di dalamnya. Amarah anak laki-laki itu semakin besar dan ia mengancam akan membunuh jika foto itu rusak. Moles mulai berkeringat, tetapi Scarborough sudah lebih dulu merebut foto itu dan mengancam akan merobeknya jika anak laki-laki itu maju selangkah lagi. Moles terus mengejek tentang kepercayaan dirinya yang menghilang. Anak laki-laki itu menyadari bahwa ia telah lengah saat tertidur dan merasa bodoh membiarkan penjagaannya turun. Ia semakin yakin bahwa manusia lebih berbahaya daripada monster. Moles bertanya, apakah mereka harus membuangnya keluar, tetapi Scarborough menolak untuk saat itu. Ia menjelaskan bahwa ketika menatap mata anak laki-laki itu, ia melihat kedalaman gelap yang tidak bisa ia baca. Ia memerintahkan agar mereka terus mengawasinya dan selalu menyimpan foto itu sebagai kendali. Moles bertanya, apakah tindakan pencegahan sebesar itu perlu, tetapi Scarborough menegaskan itu bukan saran melainkan perintah. Moles akhirnya mengangguk meskipun ia mengakui sempat merasa takut ketika anak laki-laki itu hampir menyerang. Pada saat itu Haru masuk ke ruangan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Scarborough mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi mencarinya dan memerintahkan Haru melapor ke Center Station. Moles pergi sambil menoleh dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi serta memastikan foto itu akan dijaga dengan baik. Setelah mereka pergi, Haru mendekati anak laki-laki itu dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Anak laki-laki itu menepis tangannya dengan dingin dan menyuruhnya menjauh, menyebutnya hanya sebagai manusia. Haru marah dan mengingatkan bahwa ia sudah memperkenalkan namanya sebelumnya. Anak laki-laki itu berlalu dengan sikap acuh bertanya-tanya apakah mengingat hal seperti itu benar-benar penting. Hwang Beo merasakan ketegangan dan bertanya pada Haru apakah terjadi sesuatu, tetapi Haru menyangkal dan mengatakan bahwa ia bodoh karena mencoba berbicara dengan seseorang yang tidak ingin berbicara. Anak laki-laki itu mengingat kembali peringatan ayahnya untuk tidak mempercayai tangan yang terulur dari manusia manapun. Ia menatap Moles dari kejauhan dan memikirkan cara merebut kembali foto itu. Ia tahu ia bisa mengambilnya dengan paksa atau menyatukannya kembali jika dirusak, tetapi ia tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Foto itu satu-satunya benda yang ia bawa dari basement. Ia memutuskan untuk menunggu hingga kesempatan datang dengan sendirinya. Sementara itu, Scarborough berbicara kepada semua orang yang telah dikumpulkan dan memberi 2 pilihan mengikuti dirinya atau tidak. Ia menunjuk seorang pria yang sebelumnya membuat keributan dan mengatakan bahwa pria itu akan dibuang keluar sebagai contoh. Ia menyatakan bahwa siapapun yang tidak mendukungnya akan dianggap pemberontak. Ia tidak akan memaksa mereka tunduk, tetapi di tempat itu kata-katanya adalah hukum terakhir. Orang-orang saling memandang dengan takut dan perlahan memilih
mendukungnya. Hwang Beom menyadari bahwa di dunia tanpa hukum, yang kuat akan menguasai yang lemah. Dalam kondisi seperti itu, mendukung Scarborough menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hwang Beom menyeka keringat di dahinya, lalu tersenyum tipis dan merapikan dasinya, seolah menerima kenyataan bahwa dunia kini berjalan dengan aturan yang berbeda. Hwang Beom memikirkan bahwa jika ia memilih berada di sisi Scarborough, mungkin suatu hari ia tidak akan bisa membantu pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ia memutuskan tetap berada di tempatnya sekarang meski harus sendirian. Saat itu ia menyadari Haru juga tidak bergabung dengan Scarborough. Hwang Beom terkejut dan menanyakan apakah Haru benar-benar tidak akan memihak. Haru menjawab santai bahwa ia tidak berniat melakukannya. Hwang Beom panik dan memintanya tidak bertindak bodoh, tetapi Haru justru tersenyum dan memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian dalam keputusan itu. Hwang Beom menoleh dan melihat anak laki-laki serta beberapa orang lain juga tidak mengikuti Scarborough. Seorang gadis yang berdiri di dekat Hwang Beom mengeluh karena tidak ada yang mengajaknya bergabung. Padahal ia sebenarnya tidak ingin tinggal di sana, dan kini dipaksa masuk kelompok lain yang mungkin akan disiksa. Gadis berambut berbintik mencoba menenangkan dengan mengatakan, mungkin mereka hanya akan diusir atau dibiarkan kelaparan, bukan disiksa. Gadis berkacamata menjerit ketakutan dan merasa semuanya sudah berakhir. Seorang anak kecil berlari dan menabrak Hwang Beom. Seorang pria di sampingnya yang tampak menjadi wali sementara meminta maaf dan mengaku seharusnya menggenggam tangan anak itu lebih erat. Hwang Beom tersenyum dan mengatakan hal seperti itu biasa terjadi di usia tersebut. Anak kecil itu berbicara dengan bahasa yang tidak jelas seperti gumaman aneh. Hwang Beom mendekatkan telinga untuk mendengar, tetapi anak itu tiba-tiba berteriak bahwa pria itu bukan ayahnya dan menabrakkan kepala ke perut Hwang Beom sambil menyatakan orang tuanya sedang mencarinya. Pria itu buru-buru menjelaskan bahwa mereka terus terpisah saat melarikan diri, dan ia hanya menjaga anak itu sampai orang tuanya ditemukan. Suasana kembali tegang ketika beberapa orang berbicara dan memperhatikan anak laki-laki berjalan masuk ke ruangan. Seorang pria memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh masuk tanpa izin dan pelanggaran akan dihukum meski masih muda. Anak laki-laki itu mengabaikannya dan hanya bergumam mencari pria yang mencuri fotonya. Di sisi lain, orang-orang berbaris mengambil jatah makanan dengan aturan ketat. Gadis berkacamata memprotes karena jatah mereka lebih sedikit dibanding kelompok lain. Seseorang menjawab bahwa itu aturan bos dan karena mereka tidak bekerja, mereka tidak membutuhkan lebih banyak makanan. Aroma masakan tiba-tiba menyebar dan menarik perhatian beberapa orang. Mereka membicarakan tangan kanan bos yang dijuluki Mohawk, sosok yang dikenal kejam dan tidak patuh. Mereka mengatakan Mohawk bisa tertawa sambil membunuh orang. Anak kecil yang tadi menabrak Hwang Beom kembali berlari dan kali ini menabrak Mohawk hingga makanannya jatuh. Mohawk menatap dingin dan mengatakan berlari seperti itu berbahaya serta membuat pakaiannya kotor. Orang-orang di sekitar berbisik bahwa mungkin giliran anak itu berikutnya. Namun Mohawk justru memanggil orang-orang dan meminta mereka memberikan jatah untuk anak kecil itu. Ketika penjaga mengatakan jatah hanya satu untuk satu orang, Mohawk menyerahkan jatahnya sendiri kepada anak itu. Anak kecil itu berhenti menangis dan orang-orang kebingungan mengira mungkin itu bagian dari penyiksaan lain. Wali sementara anak itu buru-buru menariknya pergi, sementara Mohawk hanya menatap dan tersenyum tipis. Di pintu yang dijaga ketat, Freckles mengatakan pengawasan diperketat. Anak laki-laki itu memikirkan apakah ia harus segera merebut kembali fotonya. Ia menoleh ke arah Haru, tetapi Haru memalingkan wajah karena masih marah akibat perlakuannya sebelumnya. Freckles menyadari perubahan sikap Haru. Malam tiba dan semua orang tertidur. Freckles bangun perlahan dan melihat anak laki-laki itu duduk sendirian di sudut ruangan. Freckles mendekat pelan dan mencoba menyentuhnya, tetapi tiba-tiba ia merasakan sakit karena anak laki-laki itu sudah menangkap tangannya dengan kuat. Freckles terkejut karena ia ternyata terjaga. Anak laki-laki itu menuduhnya berniat menyerang saat ia tidur. Freckles mengerang kesakitan dan mengatakan ia hanya ingin berbicara. Anak laki-laki itu mempertanyakan maksud berbicara, dan Freckles heran apakah ia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Ia menatap kosong dan menyatakan bahwa hal itu tidak penting. Freckles bertanya mengapa ia selalu berbeda dari yang lain dan apakah ia pemalu. Anak laki-laki itu kesal dan menyebut semua manusia sebagai musuh yang bisa menikam dari belakang. Freckles dengan lembut mengatakan ia tidak berniat menyakitinya, tetapi ia tidak percaya. Freckles lalu menyarankan agar ia berdamai dengan Haru. Anak laki-laki itu mengatakan tidak ada pertengkaran. Freckles menjelaskan bahwa Haru merasa tidak ada yang mendengarnya dan sering menangis diam-diam di malam hari.
Freckles mengatakan mungkin semua orang memiliki beban yang tak terucap. Dan jika anak laki-laki itu bersikap sedikit lebih baik pada Haru yang seusia dengannya, mungkin Haru akan merasa lebih baik. Anak laki-laki itu menyebut kesedihan sebagai kelemahan dan berpendapat bahwa jika seseorang punya waktu untuk bersedih, seharusnya ia fokus bertahan hidup. Freckles bertanya, apakah ia tidak pernah kehilangan seseorang yang dicintai? Anak laki-laki itu teringat momen di jembatan ketika ayahnya menyelamatkannya. Dengan suara datar ia mengatakan tidak dan tidak akan pernah karena ia tidak memiliki siapapun. Freckles menyatakan bahwa mengatakan tidak punya siapapun justru lebih menyedihkan karena berarti ia akan selalu sendirian. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa jika anak laki-laki itu mati, ia akan merasa sedih untuknya. Anak laki-laki itu merasa aneh mendengarnya dan menyatakan ia tidak akan mati dan tidak akan peduli jika Freckles yang mati. Freckles tertawa dan menyebut jawabannya dingin, lalu mulai batuk. Di belakang mereka, Hwang Beom bergerak seolah akan bangun. Freckles tersenyum tipis dan berkata bahwa ia tidak akan mengganggu lagi, lalu berharap anak laki-laki itu mendapat mimpi indah. Anak laki-laki itu tidak menjawab dan hanya berpikir bahwa manusia itu benar-benar aneh. Di sisi lain, gadis berkacamata berbaring dengan mata terpejam sambil menggerutu dalam hati bahwa semua ini melelahkan. Anak laki-laki itu merenung bahwa sudah hampir 4 hari ia berada di tempat itu. Awalnya ia hanya mencari tempat beristirahat, tetapi kini fotonya ditahan oleh seseorang, sehingga ia tidak bisa melanjutkan pencarian ibunya. Beberapa saat kemudian, Moles dan kelompoknya memukuli anak laki-laki itu sebagai hukuman karena keluar kamar tanpa izin. Ia menerima pukulan tanpa reaksi dan dengan tenang bertanya, apakah mereka menikmatinya. Moles menertawakan dan mengatakan itu hanya hukuman, bukan kesenangan. Anak laki-laki itu menjawab bahwa jika begitu, mereka seharusnya menghukum diri sendiri dan mengembalikan foto ke tempat asalnya. Moles merasakan sesuatu yang tidak nyaman karena anak itu tidak menunjukkan rasa takut. Ia marah dan berteriak bahwa pukulan itu belum cukup keras. Anak laki-laki itu berkata serius bahwa ayahnya pernah menjelaskan manusia lemah di dalam dan kini ia mengerti alasannya. Ia kembali ke sudutnya. Freckles melihat lukanya dan bertanya, apakah Moles yang melakukannya? Anak laki-laki itu menjawab tanpa menoleh bahwa kini ia tahu tidak semua manusia tidak sopan. Hwang Beom memeriksa dan mengatakan luka itu tidak parah tetapi tetap perlu dibersihkan. Anak laki-laki itu menolak dengan mengatakan ia baik-baik saja. Tak lama kemudian Freckles datang membawa air dan makanan yang sudah ia siapkan. Anak laki-laki itu hampir berbicara tetapi menahan diri. Freckles menanyakan apa yang ingin ia katakan. Ia akhirnya mengakui bahwa jika kata-kata Freckles tentang tidak ingin menyakitinya dan merasa sedih, jika ia mati memang tulus, mungkin ia bisa sedikit mempercayainya. Mendengar itu, Freckles tiba-tiba menjatuhkan makanan dan tubuhnya ikut terhuyung. Sebuah kaleng menggelinding menjauh. Hwang Beom segera memeriksanya dan menyadari kondisinya buruk. Ia mengatakan gejalanya tidak baik dan membutuhkan obat yang tidak tersedia di bawah tanah. Freckles berkata pelan bahwa tidak perlu mengambil risiko ke permukaan hanya untuknya. Tetapi Hwang Beom menegaskan tanpa obat kondisinya akan memburuk. Anak laki-laki itu bertanya, apakah tanpa obat ia bisa semakin parah? Sebelum Hwang Beom menjelaskan, Moles masuk dan memanggil Hwang Beom atas perintah Scarborough. Ia mengeluarkan foto dari sakunya dan mengejek bahwa foto itu tidak penting dan bisa saja ia habisi anak itu dengan pisau. Ia memerintahkan Hwang Beom mengobati orang-orang di atas. Hwang Beom menolak pergi sebelum menangani Freckles karena kondisinya kritis. Moles marah dan menuduhnya menentang perintah. Freckles berusaha berdiri dan mengatakan ia akan mengambil obat sendiri jika diberitahu lokasinya. Hwang Beom menolak keras karena keadaannya tidak memungkinkan. Moles tersenyum sinis lalu tiba-tiba menusukkan pisau ke perut Freckles. Jeritannya menggema dan darah mengalir deras. Semua orang terdiam kaget. Hwang Beom berlutut panik sementara anak laki-laki itu menatap darah yang mengalir, menyadari betapa mudahnya manusia mati. Ia merasa ada sesuatu terbuka di dalam dirinya. Freckles menyentuh jarinya dan bertanya, mengapa ia begitu serius, mengingatkannya bahwa ia pernah berkata tidak peduli. Nafas Freckles melemah dan akhirnya berhenti. Wajah anak laki-laki itu membeku dalam kemarahan dan kehampaan. Moles berkata dengan nada bosan bahwa itu merepotkan dan ia tidak suka mengotori tangannya. Hwang Beom gemetar marah dan berkata bahwa hewan sebenarnya bukan di permukaan, melainkan di antara mereka. Moles menyeringai dan mengatakan ia hanya menyelamatkan dokter demi kepentingan kelompok. Ia lalu menatap anak laki-laki itu dan mengejek, apakah ia takut sekarang? Anak laki-laki itu berbalik cepat dengan tatapan penuh kebencian dan melihat bahwa Moles memegang pisau tanpa membawa foto.
Ia menyadari foto tertinggal. Moles mengakui hal itu sambil tertawa. Anak laki-laki itu menurunkan posisi bertarungnya. Moles mengejek dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Dalam satu gerakan cepat, anak laki-laki itu melompat dan memukul wajah Moles dengan kekuatan penuh hingga wajahnya terhantam keras. Sebelum anak buah Moles bereaksi, ia menerobos di antara mereka dan melancarkan pukulan kedua dengan kombinasi sempurna. Sementara pisau yang terlepas berputar jatuh dari udara. Dengan gerakan cepat, ia menangkap pisau itu di tengah udara, memutarnya, lalu menggenggamnya erat. Semua orang menahan napas melihatnya. Ia menempelkan ujung pisau ke leher Moles hingga darah mulai mengalir tipis. Ia menatap mata Moles dan berhenti sejenak, menyadari bahwa pria itu seolah sudah mati dari dalam. Tubuhnya bergetar dan ia bergumam bahwa dirinya justru yang lemah. Ia teringat bahwa saat pukulan pertama mendarat, Moles bahkan tidak memberi reaksi berarti. Ia menyadari bahwa jika sejak awal tahu Moles selemah itu, ia cukup mengambil foto dan semuanya tidak akan berujung pada kematian Freckles. Kegelisahan aneh muncul dalam dirinya, dorongan untuk mengakhiri semuanya. Di dalam kepalanya terdengar suara ayahnya yang menyuruhnya membunuh musuh tanpa belas kasihan. Detak jantungnya semakin cepat dan dorongan itu makin kuat. Tiba-tiba Hwang Beom berteriak menyuruhnya berhenti. Anak laki-laki itu menoleh. Hwang Beom memperingatkan bahwa jika ia membunuh Moles, tidak ada jalan kembali. Anak laki-laki itu kesal dan bertanya, apakah Hwang Beom peduli pada Moles? Hwang Beom menjelaskan bahwa ia peduli pada hati anak itu. Ia meminta anak laki-laki itu berpikir apakah membunuh benar-benar perlu. Anak laki-laki itu melihat bayangannya sendiri dibilah pisau dan bertanya, dalam hati pada ayahnya, apakah ada alasan untuk membunuh mereka? Suara ayahnya mengejek bahwa dengan pola pikir seperti itu, ia tidak akan bertahan seminggu dan mungkin sebenarnya ia takut membunuh manusia. Anak laki-laki itu marah dan menegaskan ia tidak akan menjadi seperti ayahnya yang membunuh karena kebencian. Ia berkata bahwa hanya iblis yang melakukan itu dan iblis di tempat itu adalah Moles. Pisau terlepas dari tangannya. Tangannya kini tidak lagi gemetar. Hwang Beom tersenyum dan mengatakan itu keputusan tepat. Tetapi anak laki-laki itu menegaskan ia melakukannya bukan karena nasihat siapapun, melainkan karena ia tidak ingin menjadi seperti Moles. Ia bahkan berkata bahwa hidup atau mati Freckles tidak akan mengubah tujuannya mencari ibunya. Saat itu salah satu anak buah Moles menyerang dari belakang dengan tongkat, berteriak bahwa kini anak itu tak bersenjata. Anak laki-laki itu menghentakkan siku ke belakang sehingga tongkat memantul dan mengenai wajah Moles. Ia memutar tubuhnya dan melancarkan pukulan berputar yang membuat penyerang terlempar. Sebuah tendangan keras menyusul hingga pria itu jatuh di depan rekannya. Rekan itu hendak mengambil sesuatu dari lantai. Anak laki-laki itu menyadari benda itu adalah foto ibunya. Pria itu mengangkat foto dan mengatakan itu pasti yang sangat berharga baginya. Anak laki-laki itu melangkah maju dengan tatapan dingin. Pria itu langsung panik, mengeluarkan sapu tangan, membersihkan foto dengan hati-hati, dan meniupnya sambil meminta maaf dengan tangan gemetar. Anak laki-laki itu mengambil foto tanpa sepatah kata dan berjalan kembali. Ia menatap tubuh Freckles yang sudah tertutup kain, namun bahkan ia sendiri tidak mengerti apa yang ia rasakan. Hwang Beom menyadari anak kecil dan gadis yang sebelumnya bersama mereka tidak terlihat. Wali anak kecil mengatakan mereka pergi ke kamar mandi dan beruntung tidak menyaksikan kejadian itu. Seorang anak lelaki lain yang berwajah seperti karakter permainan menyebut bahwa ia heran mengapa anak laki-laki itu tidak melawan sejak awal. Anak laki-laki itu menjawab karena foto berharganya dijadikan sandera. Ketika ditanya apakah foto itu benar-benar sepenting itu, ia menjawab tegas bahwa itu sangat penting. Ia menunjukkan foto itu dan bertanya, apakah ada yang pernah melihat bunga aneh di latarnya? Semua memperhatikan dengan saksama, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Glasses bertanya di mana foto itu diambil, namun anak laki-laki itu mengaku tidak tahu. Wali anak kecil mengatakan tanpa internet akan sulit melacaknya. Hwang Beom bertanya mengapa ia ingin tahu tempat itu. Dan anak laki-laki itu menjawab karena ia ingin pergi ke sana. Suasana menjadi hening ketika Hwang Beom mengingatkan bahwa permukaan dipenuhi monster dan bertahan hidup tidak mudah. Anak laki-laki itu dengan suara tenang menyatakan ia bisa bertahan. Scarborough memasuki ruangan melihat Moles tergeletak dan menyatakan Moles gagal menjaga foto dengan baik. Ia menggulung lengan bajunya dan mengatakan kini saatnya memakai cara yang lebih langsung. Adegan berpindah ke permukaan, memperlihatkan bangunan runtuh dan bayangan manusia di gang. Seekor monster merangkak menuju pintu subway. Di bagian lain subway, beberapa orang berbicara tentang kayu yang cukup untuk memasak. Api dinyalakan. Haru terlihat bingung. Anak kecil keluar dari kamar mandi dan mengeluh tidak ada yang menyiram toilet. Haru menjelaskan bagian penyiram rusak.
Seorang pria mengatakan sudah terlambat dan mereka harus mengirim kembali orang-orang itu. Seorang pria lain yang memasak berkomentar bahwa situasinya seperti acara televisi kacau. Tiba-tiba sesuatu jatuh ke dalam panci. Ia mengira temannya menjatuhkan sesuatu, tetapi benda-benda lain mulai berjatuhan dari langit-langit. Ia mendongak dan melihat retakan serta mata monster bercahaya yang menerobos turun ke arahnya. Adegan kembali ke Scarborough yang menatap ruangan dan melihat Moles terkapar. Seorang pria yang setengah tertidur bergumam bahwa di dunia lama selalu ada karakter seperti monster yang berbeda dari orang biasa, dan kini di permukaan monster itu benar-benar ada. Scarborough diingatkan oleh asistennya agar berhati-hati karena anak laki-laki itu lebih kuat dari yang terlihat. Scar menyuruhnya diam dan mengatakan ia tidak butuh nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Ia melangkah mendekat ke arah anak laki-laki itu dan menyatakan bahwa di matanya terlihat pemberontakan. Dan ia harus menunjukkan siapa yang memegang kendali di tempat itu. Scar tertawa kecil lalu mulai menatap dalam-dalam ke mata anak itu, berniat melihat wujud asli jiwanya. Saat Scar masuk ke dalam ruang pikirannya sendiri, ia menunduk dan hanya melihat kegelapan pekat tanpa ujung. Matanya terbelalak. Ia menyadari bahwa ia salah. Ia bukan sedang melihat ke dalam jiwa anak itu, melainkan anak itulah yang sedang menatap masuk ke dalam jiwanya. Scar mendadak terdiam ketika bayangan mulut raksasa terbentuk dan menelannya dalam kegelapan. Ia berteriak keras dan terjatuh ke lantai dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Asistennya panik menanyakan apa yang terjadi, sementara anak laki-laki itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Scar merasakan ketakutan paling murni yang pernah ia alami dan mengaku hampir saja ditelan hidup-hidup. Sebelum situasi mereda, terdengar jeritan dari arah lain. Seorang pria masuk ke ruangan dengan tubuh berlumuran darah dan berteriak meminta tolong karena tidak bisa melihat apapun. Ia mengatakan tidak tahu apa yang terjadi, hanya merasa sakit kepala hebat sejak pagi. Orang-orang di depan tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang kepalanya. Mereka mengira itu ulah monster. Pria itu menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa ada sesuatu yang tidak bisa keluar, lalu tubuhnya mendadak terpelintir aneh sebelum berdiri tegak kembali seperti boneka yang ditarik tali. Kacamata pria itu pecah dan dua tentakel menembus keluar dari kedua matanya, menghantam bahu seseorang di dekatnya. Orang itu menjerit. Scar bergerak cepat, mencengkeram tentakel, dan menariknya kuat-kuat hingga tubuh pria itu terlempar ke arahnya. Scar menghantam wajahnya dengan pukulan keras hingga tubuh itu terlempar keluar ruangan. Dari belakang kepala pria itu, monster merayap keluar. Scar meraih kapak di dekatnya dan membanting monster itu ke lantai. Dengan amarah yang sebelumnya ia rasakan terhadap anak laki-laki itu, ia menghujani monster itu dengan serangan sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Orang-orang melihat dan memastikan monster itu tidak bergerak lagi. Scar terengah-engah dan bertanya-tanya dari mana makhluk itu datang. Di tengah sorak lega, orang-orang yang menganggap ia telah menyelamatkan mereka. Hanya Scar dan anak laki-laki itu yang mendengar suara lain dari luar. Tiba-tiba pintu dihantam dan monster lain menerobos masuk. Selama ini mereka terlalu lama bersembunyi di subway hingga melupakan kenyataan mengerikan di permukaan, memaksa diri untuk menghapus ingatan tentang teror itu. Tongkat jatuh ke lantai dan kepanikan menyebar. Naluri alami membuat semua orang berlari. Scar berteriak agar mereka berhenti lari dan melawan karena monster itu hanya satu dan berbeda dari sebelumnya. Ia mengatakan jika mereka bekerja sama, mereka bisa menang. Orang-orang saling menatap, teringat bahwa Scar baru saja membunuh satu monster. Keberanian mulai tumbuh. Seorang wanita mengambil tongkat dan menyatakan bahwa mereka harus membunuh monster itu sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan monster, mereka merasakan secercah harapan.